Welcome to my channel. Sebelum membaca kelanjutan kisah Tiara, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Hamil saat bercerai, karya Nova Iren Saputra. Part 14. Sesuatu yang diharapkan. Dani tetap berusaha diam di tempat persembunyiannya. Ia tidak ingin kembali disekap oleh 3 orang laki-laki tersebut. Kesempatan untuk bebas ia gunakan sebaik mungkin agar dapat bertemu dengan anak yang telah dilahirkan Lisa. Dani melihat ketiga orang tersebut yang makin menjauh dari tempat persembunyian dirinya. Ia pun secara perlahan berusaha bergerak, lalu beranjak agar keberadaannya tidak diketahui Rio dan kedua temannya. Sekarang Dani makin yakin akan segera bertemu dengan anak yang merupakan darah dagingnya. Ia tidak rela saat Lisa mengatakan bahwa bayi tersebut adalah milik Bayu, laki-laki yang sudah menikahi Lisa, sebab wanita itu hamil karena mengandung benih Dani. "Sayang, aku hamil." Kala itu Lisa menyampaikan tentang kehamilannya kepada Dani. "Aku pasti akan segera menikahimu sayang, tapi kamu harus bersabar menungguku karena aku harus keluar kota selama beberapa bulan ke depan. Setelah pekerjaanku selesai, aku akan segera menikahimu dan kita hidup bersama selamanya." Dani mengucapkan janji itu, kemudian mencium perut Lisa. Ketika itu, Lisa berjanji untuk tetap setia menantikan kepulangan Dani. Namun, apa yang terjadi? Seminggu setelah laki-laki itu pergi meninggalkan kota kelahirannya, sang pujaan hati justru setuju menikah secara siri dengan pria lain dalam keadaan berbadan 2. Dani berusaha menghubungi Lisa, tetapi sering diabaikan. Sudah merasa bahagia menjalani hidup dengan laki-laki kaya yang telah menikahinya. Lisa bahkan berhasil merebut perhatian Bayu, sang suami, hingga dengan yakin memilih dirinya daripada wanita yang merupakan istri pertama. Dani tidak pernah menyangka sebelumnya kalau Lisa memiliki keberanian untuk melakukan kejahatan dan kebohongan agar dapat memiliki Bayu. Wanita itu bahkan tega mengakui anak yang ia kandung sebagai darah daging laki-laki tersebut. Semua itu Lisa lakukan agar ia dapat menikmati hidup yang sesuai dengan harapannya, menjadi istri seorang konglomerat dan menikmati semua kemewahan yang dimiliki Bayu. Lisa merasa bosan selalu hidup serba kekurangan sejak kecil. Akan tetapi, Dani tidak ingin membiarkan Lisa melakukan tindakan jahat lagi. Ia pun berusaha agar segera tiba di tempat tujuan yang sudah ia pikirkan. Dani ingin segera bertemu dengan buah hati yang seharusnya sekarang bersamanya. Dani bersyukur karena sebelumnya pernah mengikuti Lisa hingga ke rumah Bayu. Tujuannya adalah agar ia dapat memantau keberadaan wanita tersebut. Sekarang Dani sudah tiba di istana megah milik suami dari perempuan yang ia cintai. Ia memantau rumah tersebut dari kejauhan. Namun untuk saat ini, Dani belum memiliki kekuatan untuk menjalankan aksinya karena masih dalam keadaan lemah. Ia pun beranjak dari tempat itu, lalu melanjutkan perjalanan pulang ke tempat tinggalnya. Sementara itu, di tempat lain, tampak sepasang suami istri yang sedang bahagia karena liburan. Lisa benar-benar menikmati kebersamaan dan suasana romantis dengan laki-laki yang kini telah mengubah kehidupannya. Bayu juga tampak menikmati pesona yang membuat dirinya ingin selalu berada di dekat Lisa. Kedua insan itu pun memilih mematikan ponsel agar dapat merasakan kemesraan tanpa adanya gangguan dari siapapun. Lisa berusaha menjadi wanita yang diinginkan Bayu. Ia pun melakukan yang terbaik untuk laki-laki itu. Bayu yang merasakan kehangatan dari wanita yang ia cintai saat ini sangat bangga dan bersyukur karena memiliki pendamping hidup seperti Lisa. Sepasang suami istri tersebut merasa bahwa dunia hanya milik mereka berdua. Bayu benar-benar hanyut dalam kehangatan yang diberikan oleh sang istri. Lisa tersenyum puas
karena dapat memberikan kebahagiaan untuk sang suami. Sementara itu, ia tidak tahu kalau Rio sudah berulang kali mencoba untuk menghubungi dirinya. Kak Lisa kemana sih? Kenapa nomornya nggak aktif? Masalah darurat seperti ini, kita butuh saran dari dia. Rio tampak serius berbicara kepada kedua sahabatnya sambil terus berusaha menghubungi Lisa. Kita harus gimana nih? Target kita sudah melarikan diri. Salah satu temannya merasa bingung harus berbuat apa sekarang. Rio tidak pernah menyangka kalau Dani berhasil melepaskan diri dari rumah tempat penyekapan. Sekarang ia bingung harus bagaimana menjelaskan apa yang terjadi kepada kakak sepupunya yang tidak dapat dihubungi. Tiara merasa canggung setelah Arya menyatakan perasaannya kemarin. Ia masih tidak menyangka kalau dalam keadaan hamil seperti ini masih ada seseorang yang memiliki cinta untuknya. Namun, Tiara belum memberikan jawaban kepada laki-laki tersebut. Saat ini, Tiara dan Arya sedang berada di taman belakang rumah Tika. Namun, suasana yang terjadi tidak seperti biasanya. Kedua insan itu justru memilih diam dan larut dalam pikiran masing-masing. Mereka tidak tahu ada dua pasang mata yang memperhatikan apa yang terjadi di tempat itu. Haris dan Tika yang kini sedang berdiri di depan pintu menuju taman belakang, merasa heran dengan sikap yang ditunjukkan Arya dan Tiara. Tanpa menunggu lama, mereka pun menghampiri kedua orang yang tampak canggung tersebut. Tumben pada diam, Tika langsung membuka suara dan memilih duduk di samping adiknya. Sementara Haris menghempaskan tubuh di dekat Arya lalu memegang bahu laki-laki tersebut. Mungkin mereka lagi sariawan sayang, Haris menimpali ucapan istrinya. Atau mungkin mereka lagi puasa ngomong nih mas. Tika menaikkan alisnya di depan sang suami. Arya dan Tiara tiba-tiba membuka suara secara bersamaan. Apaan sih kak? Kedua insan itu saling berpandangan hingga membuat Haris dan Tika tertawa. Mereka kompak ya sayang, ngomongnya aja barengan. Haris memainkan matanya kepada Tika. Sepertinya kita harus pergi nih mas, kasih kesempatan untuk mereka. Tika pun meraih tangan suaminya, lalu mereka beranjak dari tempat itu, meninggalkan Arya dan Tiara. Kenapa diam dek? Akhirnya Arya melontarkan pertanyaan kepada Tiara. Kakak juga diam. Kamu marah tentang kejadian semalam. Kenapa harus marah? Jadi kamu gak marah dek? Arya tampak bahagia. Aku gak berhak marah padamu. Aku minta maaf karena selama ini tidak mengatakan perasaanku yang sebenarnya padamu. Aku terpaksa dek karena tidak ingin membebanimu. Tapi karena Kak Haris sudah memberitahukan tentang cintaku, aku pun tidak dapat mengelak lagi. Arya berusaha kembali memberikan penjelasan kepada Tiara. Tapi aku minta maaf kak, karena saat ini belum dapat memberikan jawaban padamu. Aku belum siap, aku harap kamu mengerti. Tiara pun mengatakan ketidaksiapannya untuk menerima cinta Arya. Aku akan sabar menunggu hingga kamu benar-benar bersedia menerimaku dek. Terima kasih kak. Tiara mengembangkan senyumnya di depan Arya. Tiara belum mampu memberikan kepastian saat ini kepada Arya. Ia masih trauma atas kegagalan pernikahannya bersama Bayu. Tiara sadar kalau ia tidak bermaksud menyamakan Arya dengan laki-laki yang telah mencampakkan dirinya, tetapi hatinya masih bingung saat ini. Arya dapat memahami keputusan Tiara. Ia mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh sang pujaan hati. Arya berpikir bahwa tidak mudah bagi Tiara untuk kembali membuka diri agar segera menerima cinta laki-laki lain saat dirinya baru menyandang status sebagai janda. Hal itu juga yang dirasakan Dani. Pria itu belum mampu membuka hati untuk yang lain walaupun sudah dikhianati oleh wanita yang sangat ia cintai. Namun, ia juga tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan Lisa yang berusaha memisahkan dirinya dengan sang buah hati. Saat ini, Dani dan 3 orang kepercayaannya sudah tiba di depan rumah Bayu. Mereka melihat seorang gadis berpakaian serba putih sedang mendorong kereta bayi di halaman depan rumah tersebut.
Dani segera menyusun strategi agar dapat memasuki area itu dan berharap segera membawa anaknya keluar dari tempat itu. Salah satu dari mereka segera memanjat pagar dari arah samping rumah tersebut, sementara dua orang lagi memantau keberadaan satpam yang saat ini sedang sibuk memandangi layar ponselnya. Dani mengikuti laki-laki yang memanjat pagar tadi. Ia menunggu kabar dari balik pembatas rumah tersebut. Laki-laki yang memanjat pagar akhirnya berhasil membuat gadis berpakaian putih tadi tidak sadarkan diri. Ia pun meraih bayi yang ada dalam kereta dorong, lalu membawanya ke tempat awal ia memasuki halaman rumah itu. Dani sudah menantikan bayi yang sangat ia dambakan. Ia pun meraih anaknya dari laki-laki yang berhasil memanjat pagar itu. Setelah sang buah hati dalam dekapan, Dani pun beranjak dari tempat itu menuju mobil yang sengaja diparkirkan jauh dari rumah tersebut. Sementara itu, Lisa masih menikmati liburannya bersama sang suami. Ia tidak tahu bahwa anak yang diakui sebagai darah daging Bayu kini telah berada dalam dekapan ayah kandungnya. Entah apa yang akan Bayu pikirkan nanti setelah mengetahui anak yang diharapkan selama ini ternyata bukanlah miliknya. Apa tindakan Bayu selanjutnya?